أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kan tidak berlapang hati itu musibah. Kunci kebahagiaan telah dia buang jauh-jauh. Kalau orang lapang hatinya, Masya Allah, lapang hati. Tentunya kesadaran bahwasanya yang berurusan dengan kita adalah hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad. Memang menuntut mengambil hak yang diambil adalah sah, akan tapi tidak dibarengi dengan dendam benci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, nuhibbukum fillah, kami cintai anda semua karena Allah. Dan semoga Allah benar-benar memberikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya dan menjadikan kita hamba yang saling mencintai. Pada kesempatan ini kami akan memberikan hadiah kepada diri kami dan anda semuanya, sebuah kunci agar semakin indah di antara kita. Suami istri, sanak kerabat dan saudara. Alangkah banyaknya orang berupaya untuk mewujudkan keindahan, akan tapi ternyata membuka pintunya tidak dengan kuncinya, maka keindahan tidak kunjung terbuka. Resep dari baginda Nabi SAW agar keindahan itu ada di hati kita adalah menjadi orang yang lapang hati, pemaaf, adalah sifat-sifat orang besar, sifat-sifat orang yang berjiwa besar. Tidak mudah menyimpan dendam, berlapang hati. Dan begitu sebaliknya, jika ada orang sempit hatinya, hidupnya akan capek, kebahagiaan akan terpangkas. Dengan saudara pun dia akan bermusuhan. Dengan istri pun tidak akan menjadi akur dan akrab. Dengan orang tua bisa saja bertentangan terus, tidak ada henti, karena hati yang busuk, hati yang tidak lapang. Nabi pernah menyebutkan, ma'isyarakan dabba alaikum da'ul umami qablakum. Awas, hati-hati, ada penyakit yang akan merayap di hati kalian seperti pernah merayap ke hati umat-umat terdahulu. Al-baghdha, kebencian. Kalau orang sudah benci dan dendam, maka hatinya sempit. Wahyal haliqatu, dan itu adalah pemangkas. Wala aqulu tahliku sya'ra, kata Nabi, aku tidak mengatakan mangkas rambut, walakin tahlikud din, tapi mangkas agama. Sehingga orang kalau sudah tidak lapang hati, dipenuhi hatinya dengan kebencian, kedengkian, dendam, capek hidupnya. Yang orang lain senang, dia masih sakit. Mana ada kebahagiaan tiba kunjung datang kepadanya. Melihat tetangganya berhasil, dia sakit karena ngiri yang ada di hatinya. Lihat orang lain sakit karena dia ngedendam. Maka kunci yang luar biasa adalah bagaimana kita bisa berlapang hati. Dan untuk bisa berlapang hati, maka yang kita gunakan akal kita merenung. Biarpun kelapangan di dalam hati, akan tapi kesadaran ini penting. Kesadaran itu penting. Tentunya kesadaran bahwasanya yang berurusan dengan kita adalah hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad. Kemudian kepandaian seseorang adalah akan menjadikan apapun yang ada di kiri kanannya sebagai tangga untuk menggapai kemuliaan, dan tidak pernah menjadikan apa yang ada di kiri kanannya sebagai sebab untuk kehancuran. Dia sadar dikenal Allah, tiba-tiba didolimi oleh seseorang. Bayangkan, didolimi dengan apa? Uangnya diambil. Sudah uangnya diambil habis, kemudian dibisikkan oleh setan untuk membenci, mendendam. Apa yang terjadi di hatinya? Uangnya sudah habis, hatinya sakit. Dua penyakit, dua musibah ada padanya. Memang menuntut mengambil hak yang diambil adalah sah, akan tapi tidak dibarengi dengan dendam benci.
Akan tapi tetaplah berlapang hati. Mengambil hak ya, akan tapi jangan sampai dibarengi dengan dendam, kebencian. Kalau orang lapang hatinya, Masya Allah, lapang hati. Kita pernah ya melihat dalam pergaulan saja, ada orang yang di saat disakiti cuek, gak ada masalah, tenang saja, seolah-olah ini adalah pilihan dari Allah. Tapi Anda juga pernah melihat orang yang sangat sensitif ya, dikit-dikit marah, mukanya sampai masem, mukanya serem, karena dikit-dikit marah, tersinggung, sensitif. Dikuasai dengan amarah, dikuasai dengan kebencian. Mana akan hidup indah orang semacam itu? Pendidikan dari baginda Nabi adalah lapang hati. Untuk siapa? Untuk orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya? Sadari siapa dia. Sadari siapa dia. Dan ini ilmu tingkat tinggi ini. Ilmu tingkat tinggi. Karena mendamaikan hati dengan orang di kiri kanan kita ini, Masya Allah. Ada orang bisa baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi ternyata sama adiknya nggak baik, nggak lapang hati, gampang tersinggung dengan adiknya, tersinggung dengan kakaknya, tersinggung dengan ibundanya. Sehingga setiap bertemu dengan seseorang yang muncul adalah prasangka buruk. Apa yang terjadi setelah itu? Menganggap orang seperti jelek semuanya. Melihat kejelekan. Dan dari cara pandang yang salah tadi akan memunculkan juga kejahatan yang lainnya. Dari hati yang tidak lapang ada kerinduan untuk membalas. Ini juga jelek. Kemudian yang berikutnya apa kejahatan selanjutnya? Di saat melihat saudaranya itu ketimpa musibah, dia bertepuk tangan. Musibah lagi. Kemudian setelah itu apa? Dia tidak rindu menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Kenapa? Dia tidak senang. Hati-hati. Karena tidak berlapang hati itu musibah. Kunci kebahagiaan telah dia buang jauh-jauh. Mari kita memaafkan ya. Urusan pribadi ya, bukan urusan Allah. Urusan Allah kita tidak boleh memaafkan, urusan Allah. Kita harus tegas. Urusan pribadi, aku dicaci, aku diolok, aku difitnah, hakku diambil. Mari kita tata hati kita. Kalaupun kita harus minta mengembalikan hak tersebut kepada kita tanpa dibarengi dendam, kebencian, bukan dengan caci maki dan olokan, akan tapi mengadu kepada Allah, ya Allah. Ini langkah pertama. Berikan saudaraku yang berbuat zalim kepadaku itu kesadaran dan ampuni dia, ya Allah. Sungguh kami mencintainya, ya Allah. Dia saudaraku, dia saudaraku, dia saudaraku. Mulailah dengan memohon. Kemudian setelah itu Anda lanjutkan dengan cara mengambil hak Anda dengan cara yang benar. Kalau berhasil, alhamdulillah. Kalau tidak berhasil, jangan sampai dendam itu semakin subur di hati kita gara-gara hak kita tidak tercapai. Sebab apa? Itulah keberhasilan setan. Setan menjadikan saudaranya berbuat zalim, lalu dijadikan kita masuk neraka karena hati kita sempit, lalu dendam dan musuh saudara kita. Baik, mari kita semua berlapang hati dengan cara membiasakan ini. Kunci satu saja saya berikan. Membiasakan mendoakan kebaikan kepada siapapun orang yang berbuat salah kepada kita, sebesar apapun. Doakan semoga Allah berikan hidayah, berikan segala kebaikan, bukan untuk saja dirinya, keluarganya. Kalau kita latih dengan yang demikian, maka sungguhnya kita akan menemukan keindahan yang sesungguhnya. Karena kunci sudah kita pegang. Bertemu fulan, enak. Sudah merasa di surga sebelum masuk surga. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.